Mempunyai dinamika watak. Kenapa? Karena watak itu, saya ulang sedikit dulu ya, genetik, bawaan, turunan. Ya, sesuai dalam surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Kalau disebut sesuai pembawaan, berarti itu sudah karunia Allah, ya. Bu, bayangkan Bu, di dalam kromosom itu, ya, isinya nih, ya Allah, ini namanya kromatid, ini benang-benang, titik-titik nih Bu, titik-titik itu gen. Aslinya kalau di bawah mikroskop warnanya biru. Jadi kita semua itu berdarah biru sebetulnya. Iya, sebenarnya bukan darah yang biru ya, darah tetap merah, bergen biru. Ya, iya. Nah, itu. Isinya tentang pesan fisik. Kalau kromosomnya dari ayah kita, berarti isinya ini tentang pesan fisik ayah kita dan 7 leluhurnya ke atas. Kalau kromosomnya dari ibu, isinya tentang pesan fisik ibu kita dengan 7 ke atas. Bukan hanya fisik, bentuk fisik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, warna rambut kah, warna kulit kah, ya, tulangnya, sudut mata, ya, dan juga watak serta temperamen. Ya Bu? Iya. Sudah bisa deteksi anak-anak ya? Ya, anak keberapa yang wataknya kayak ibu? Iya. Apakah ibu pada saat punya anak yang wataknya sama justru sering bertengkar sama dia? Enggak, sering berantemnya sama dia. Hebat kalau tidak. Karena masing-masing tahu, oh, kekuatan kelemahan saya. Tapi kebanyakan malah bertengkar. Kenapa? Sama. Kenapa? Bagaikan bercermin. Orang kalau bercermin yang dilihat salahnya dulu nggak Bu? Ih kurang ini, ih kurang ini, ih kurang ini, ih rambutnya keluar. Jadi kalau kita bercermin dengan watak anak kita yang sama, ya, kita gemes banget mau memperbaiki watak itu. Padahal sebetulnya kita melihat kita juga di depan itu. Makanya seringnya bertengkar. Makanya kalau sampai tidak banyak konflik, wah itu luar biasa. Berarti ibunya yang handle perasaan. Pengennya sih gue benerin. Tapi alhamdulillah tiap hari taklim di Rumil. Masya Allah ya. Itu bedanya dengan yang tidak taklim. Kalau tidak taklim, wah, sama gitu. Padahal yang dia marahin begini kan. Ini 3 ke sini. Makanya kalau marahin orang jangan begini Bu, begini. Kalau begini balik 3. Nah, kalau begini balik 4. Kalau begini total buat dia. Ya baik. Kembali saya ulang sedikit karena kita basicnya mengenal tubuh manusia ya. Otak terbagi 2, terbagi 2-nya begini, ada kanan, ada kiri. Setiap belahan, otak besar ya ini ya, kemudian terbagi 4. Yang kanan ada 4 bagian, yang kiri ada 4 bagian. Ya, otak warnanya bukan begini, ini hanya memudahkan saja. Dan di dalamnya berisi sel otak atau neuron. Ini banyak sekali, ada 100 miliar. Watak Allah letakkan posisinya di sini. Di sini. Namanya lobus parietalis. Jadi neuron yang ini di sini itu isinya program watak kita. Apa saja isinya Bu Aisyah? Hasrat di situ. Apa saja kekuatan di situ. Apa saja kelemahan di situ. Berapa jenis sebetulnya watak kita? Ya 1 karena dari turunan ayah, 1 dari turunan ibu, berarti 2 jenis. Apakah dua-duanya sama dominan? Tergantung perseteruannya. Pada saat telur ketemu sperma pertama kali. Ada orang wataknya ya 50%, jadi nggak dominan. Ya, ada orang ada watak dominannya 70-80% tipenya begini, kombinasinya tipenya begini. Ya. Makin umur kita masih muda atau mungkin waktu kita TK ke SD, makin gampang mendeteksi watak. Kenapa? Karena masih jelas ya pesan yang di sini jalan di perilaku kita. Bagaimana caranya? Yang ada di sini, program ini nih, jalan ke batang otak, ke leher, jalan ke sumsum tulang, jalan ke seluruh tubuh. Jadi, watak itu sudah ada sejak manusia lahir.
Bahkan sebetulnya pada saat pembentukan otak dalam rahim seorang ibu, ya, sudah selesai wadahnya, Allah berikan programnya, kemudian ditiupkan, pada saat ditiupkan ruh, teraktivasi programnya. Bahasa sekarang itu Bu, aktivasi. Iya, kan beli gadget tuh, kan ada program fiturnya kan, belum bisa nyala kalau nggak diaktifasi atau nggak di-charge dulu tuh hari pertama, sekian jam, kan gitu. Nah, setelah teraktivasi, program yang ada di janin sudah nyala, maka gerakan janin sesuai watak janin itu. Mungkin waktu itu kita belum belajar, jadi nggak rasa ya? Atau mau hamil lagi? Untuk ngetes. Nih kira-kira nih anak yang sekarang wataknya apa nih? Ayo, ada? Masa nggak ada Bu? Ikan masih muda semua. Saya lihat muka-mukanya umur 30 lari. Lari 50 tahun. Nggak jalan lagi. Ya, ya seperti itu. Nah, kalau seumuran kita gini, ya, Ibu berapa sih umurnya Bu? Bener kan 30 kan? Alhamdulillah. Ada yang 40 ke atas ya? Oh, Masya Allah. Rupanya kalau kita taklim tambah muda ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, semakin jalan umur, kan banyak belajar tuh. Ya, banyak belajar. Belajar di mana? Belajar waktu di taklim, belajar waktu di rumah karena perilaku suami kita, belajar waktu orang tua kita bina kita. Nah, pembelajaran itu semua masuknya di otak yang ini. Di depan, pegang dulu Bu. Alhamdulillah. Masih ada otaknya Bu. Nggak cair ke sini Bu. Ini. Jadi ya di frontalis, Masya Allah, hafal. Sini. Sehingga nanti Ibu merasa nih di umur-umur sekarang ya, aku kok rasanya semua watak ada di aku. Sebetulnya ada 2 watak bawaan dan 2 lagi watak pembelajaran. Tapi yang namanya bawaan tetap kuat yang di sini. Saya paham ya Bu? Iya, sepakat dulu itu. Jadi banyak sekali orang tanya sama saya, Bu Aisyah, watak itu apa bisa berubah? Programnya nggak bisa berubah. Karena sudah ada di sini. Tetapi bisa diukir, bisa dibentuk, bisa dipoles. Dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran, dengan ajaran-ajaran, dengan ya macam-macam pesan, peraturan-peraturan yang nanti masuk di sini. Sehingga apa? Sehingga kita ya tidak perlu sering-sering menyalakan program kelemahan. Nggak usah Bu, nggak usah nyalain Bu. Memang ada. Tapi kalau Ibu bisa ya mengurangi program kelemahan atau bahkan nggak usah disebut-sebut program kelemahannya, disitulah mengalir pahala, disitulah dilihat bahwa kita berikhtiar susah payah untuk kelemahannya tidak dinyala-nyalakan gitu. Ya, iya. Sepakat dulu itu, boleh?